sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an syekh Muhammad Malik Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jamil ayadi wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iqtidai wa nalu darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang menjaga anggota badan kita. Anggota badan yang punya potensi, yang punya banyak peluang untuk berbuat maksiat ada 7. Tangan dijaga, belum pembahasannya tangan. Yang udah kemarin itu mulut dijaga, telinga atau kuping dijaga juga, mata dijaga. Kemudian yang pada pembahasan berikut ini yaitu kita dituntut untuk menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan karena kemaluan ini adalah termasuk anggota badan yang punya peluang untuk berbuat maksiat. Emang ada ustadz yang buat maksiat dengan kemaluan padahal dia udah nikah? Ya ada aja, cuma bukan orang sini. Orang sini mah jauh sono, orang Bojong pindah sini. Jauh, Bojong Kenyot. Iya, jauh pokoknya. Ya, ini perlu kita jaga, dituntut pada kita orang-orang Islam untuk menjaga kemaluan kita. Nah, berikut ini ada sebagaimana dikatakan oleh muallif. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala.
Dan adapun kemaluan, maka jagalah kemaluan dari segala yang Allah haramkan, dari yang Allah larang. Wa kun kama qala Allah Ta'ala, dan jadilah engkau sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang terhadap yang dengan farji mereka hafizuna, mereka menjaga, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri atau suami-suami mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka itu tidak dicela. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, farji, bahasa Arabnya farji. Farji itu kemaluan baik untuk laki-laki maupun perempuan, istilah dalam bahasa Arab farji. Nah, kemaluan ini dijaga dari yang bukan haknya. Yang haknya itu apa? Yang hak itu ya dengan pasangannya masing-masing, dengan suaminya, dengan istrinya yang memang sudah Allah halalkan melalui akad, namanya akad nikah. Sudah Allah halalkan dengan akad nikah, maka yang tadinya haram jadi halal. Ini kemaluan harus kita jaga. Nah, selain itu hadirin, bukan hanya menjaga kemaluan dari zina, tetapi juga dari perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Ada yang namanya liwat. Liwat itu dari kata lut. Dulu umatnya Nabi Lut itu terkenal dengan perilakunya liwat. Liwat itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sama ini maksiat dan dosa besar juga. Apa LGBT kalau sekarang ya? LGBT apa sih LGBT? Iya, itu juga termasuk maksiat. Jaga kemaluan atau jaga farji dari perbuatan seperti ini, yaitu lesbi dan Mas Manto, gay, lesbi sama gay, jaga. Itu termasuk maksiat, jaga. Terus selain itu juga yang ada peluang berbuat dosa. Setan itu kan masuk kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang sudah resmi suami istri itu bisa masuk juga, bisa. Ustadz aja bisa digodain, apalagi yang bukan ustadz. Yang ustadz aja digodain, iya. Dihalalkan oleh Allah melalui akad nikah. Yang tadinya perempuan bukan siapa-siapa, kemudian nikah. Yang tadinya laki-laki bukan siapa-siapa, kemudian dengan akad nikah boleh tidur bareng, boleh ada di kamar sama-sama tanpa ada yang tahu, boleh karena udah halal melalui akad nikah. Cuma untuk suami istri juga ada peluang di mana setan itu masuk. Termasuk maksiat farji itu melakukan hubungan ketika masih dalam haid. Pernah dengar bapak-bapak ya? Nggak boleh itu perempuan, laki-laki juga, laki-laki dan perempuan meskipun halal suami istri, tapi kalau ketika haid maka harus dijauhi, nggak boleh melakukan hubungan ketika haid. Kalau melakukan itu maka termasuk maksiat juga, meskipun halal tetap dosa hukumnya. Jadi yang suami gimana? Yang suami ya harus nahan-nahan, ngempet dah pokoknya ngempet. Ya, puasa. Lagi nih jangan godain mulu. Jangan godain mulu, udah tahu lagi lampu merah pakai tank top lagi. Segala tidur luntang. Jadi harus kerjasama yang baik. Harus kerjasama yang baik. Di sini mah udah ada yang begitu ya. Udah pada asrep semua. Yang masih panas-panas nih kayak Mas Manto, tuh masih semangat-semangat, ya, masih fresh. Nah itu harus jaga-jaga, harus kerjasama yang baik. Suami istri meskipun sudah halal, tapi tetap setan itu masuk sih. Termasuk maksiat farji adalah melakukan hubungan ketika dalam haid. Itu juga termasuk maksiat farji. Meskipun sudah selesai, tapi kalau belum mandi belum boleh. Mandi dulu. Maka jagalah farji kita dari segala yang Allah haramkan, dari segala yang Allah larang, yang tadi sudah disebutkan. Orang-orang yang menjaga ini, yang menjaga kemaluannya,
kecuali untuk istri dan suaminya, kecuali untuk yang halal dan juga dengan jalan atau cara yang halal juga, maka ini orang-orang yang terpuji, artinya orang-orang yang tidak dicela oleh Al-Quran karena menjaga haknya kemaluan, menjaga batas-batas yang memang Allah wajibkan untuk kemaluan itu. Wala tasil ila hifdzil fardhi illa bihifdzil aini, dan wala tasilu, dan engkau tidak akan sampai ila hifdzil farji, untuk menjaga kemaluan, engkau nggak akan berhasil menjaga kemaluan illa bihifdzil aini, kecuali dengan menjaga mata, anin nadhari, dari memandang, wa hifdzil qalbi, dan menjaga hati, anil fikri, dari mikir-mikir, dari bengong, bejo, atau bejo Pak, bengong jorok, wa hifdzil batni, dan juga menjaga perut, anis syubhati, dari syubhat, wa anis syab'i, dan juga dari kenyang. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini yang tiga ini, muharrikatun lisyahawati, ini menggerakkan syahwat, wa magorisiha, dan juga pokok-pokoknya syahwat. Caranya bagaimana supaya kita bisa menjaga kemaluan? Harus dijaga tiga anggota badan yang lain, harus dijaga, tiga komponen dari kita ini harus benar-benar dijaga. Nggak bakal berhasil, gagal, pokoknya gagal dah, nggak bakal bisa menjaga farji kalau nggak menjaga yang tiga ini, pasti gagal. Apa tiga ini yang harus jaga? Pertama, jaga mata kita, jaga mata, jangan sampai melihat sesuatu yang memang bikin kita pengen. Kan semuanya dari mata. Asalnya cinta dari sawah turun ke laut. Cakep. Dari mana asalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana asalnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Itu maksudnya dari mana? Nah, ini dari mata, memang dari mata turun ke hati. Matanya dijaga, jangan lihat perkara-perkara yang memang bisa membuat keinginan kita ini tergerak untuk melakukan itu. Jangan, tunduk aja, nundukin aja, nunduk. Apalagi yang udah punya pasangan, nunduk. Kalau ngomong sama orang lain nunduk, jangan liatin. Ya ini mah kagak, pakai kacamata hitam, biar gampang ngelirik. Tunduk. Kenapa? Karena dari mata ini biasanya kemudian muncul keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Tadi dari mata turun ke hati. Demikian juga hati. Hatinya kalau mata nggak dimeremin, sering ngelihat yang bikin kepengen, maka hati itu pasti, hati ini yang dimaksud adalah pikiran-pikiran. Ini pasti bejo. Pasti dia mikir sesuatu yang jorok-jorok atau yang diinginkan. Itu hatinya. Harus dijaga juga. Jadi mata dijaga, hati juga dijaga. Jangan memikirkan perkara-perkara, jangan memikirkan angan-angan atau bayangan-bayangan yang bikin kita tergerak syahwat atau nafsu kita melakukan yang haram-haram. Jangan. Lampu merah, lagi lampu merah, udah ya nggak usah ngeliatin bininya lagi tidur, ya kurungin pakai ini selimut, ya pakai selimut. Bacain doa, sholat aja, sholat sampingnya, nggak usah ngapa-ngapain, namanya lagi lampu merah. Dijaga matanya, hatinya juga begitu. Saat mata kita sudah mulai menjaga, kita sibukkan mata kita dengan hal-hal selain yang menggerakkan syahwat kita, dengan baca Quran, kemudian juga dengan baca buku atau kitab, catatan ngaji dibaca, itu bisa mengendalikan keinginan-keinginan. Dijaga mata dari melihat yang bisa membangkitkan gairah kita. Hati juga begitu. Kalau mata udah jaga, insya Allah hatinya juga. Jadi yang dipikirkan apa? Yang dilihat oleh mata. Yang dilihat oleh mata, catatan ngaji, bidayatul hidayah. Maka hatinya pikir, tadi apa yang dibahas ya pengajian? Sampai halaman berapa tadi ya? Pikirannya pasti ke situ. Soalnya mata tadi habis lihat kitab. Maka dia pikirannya, renungannya atau tafakur-tafakurnya itu pasti apa yang dia lihat. Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, tafakur atau berpikir
ini ada beberapa macam. Hati ini kerjanya hati nih, berpikir. Kalau kita ingin menyibukkan hati kita dengan tafakur, pertama tafakurlah terhadap ayat-ayat Allah, memikirkan ayat-ayat Allah, bacaan Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu semua Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam ba semua terangkum dalam titiknya ba. Terus kita renungkan. Ini namanya merenungkan ayat-ayat Allah. Dengan merenungkan ayat-ayat Allah, maka hati kita bisa sibuk, nggak mikirin yang enggak, nggak mikirin yang bisa menggerakkan syahwat kita. Yang kedua, bisa juga kita tafakur tentang kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah. Alhamdulillah, rambut saya cakep banget, belum ada ubannya. Alhamdulillah, hidung saya madep ke bawah. Kalau madep ke atas, hujan itu pasti luber. Nah, memikirkan nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita aja itu udah habis loh. Waktu kita pasti sibuk dengan itu, pasti nggak akan kepikiran yang lain. Tafakur yang berikutnya bisa kita memikirkan tentang kecerobohan kita atau keteledoran kita. Udah umur segini saya mah sholat masih begitu-gitu aja, ngaji juga sebulan sekali doang, kayaknya pengen ngaji lagi. Ya Allah maafin saya belum apa-apa. Itu mikir kecerobohan kita. Disebutkan hati dengan memikirkan kecerobohan atau taksir, kesembronoan kita terhadap Allah. Dengan macam-macam tafakur ini, maka hati akan terjaga, mata terjaga, hati terjaga. Pasti berhasil apa enggak? Belum tentu. Karena ada yang kedua, ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Jaga perut, jangan sampai kenyang. Biasanya kenyang ini bisa menimbulkan syahwat juga. Beda sama nggak terlalu kenyang. Orang kalau kenyangan makan kambing, nyeruduk aja bawaannya. Pengen, ya panas, kata Mas Manto ya Mas. Panas aja bawaannya. Habis makan kambing, ya udah nggak lihat kiri kanan, udah. Nah pokoknya jangan sampai kenyang, maksudnya jangan sampai kenyang. Jaga juga perut dari kekenyangan, karena dengan kekenyangan ini pasti akan menimbulkan syahwat. Ini tiga yang harus dijaga supaya berhasil menjaga kemaluan farji. Maka jagalah mata, jaga hati, dan juga jaga perut dari kenyang. Satu, dan juga dari syubhat. Hadirin, kemarin kita sudah bahas syubhat itu perkara yang remeng-remeng. Dibilang haram, ya dia enggak haram, halal. Dibilang halal, ya dia juga enggak halal. Jadi apa? Remeng-remeng. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, yang remeng-remeng di antara keduanya ini namanya syubhat. Syubhat ini harus dijauhi. Contoh-contoh kemarin kita ambil atau kita nerima uang dari seseorang. Nah, seseorang ini kita nggak tahu kerjaannya apa. Dibilang dia kerjanya haram, dibilang kerjanya haram, yang enggak, emang dia kerja dagangannya kita tahu ya cuma sayur doang dagangannya. Tapi dibilang halal juga enggak. Kenapa? Ya kita dengar-dengar katanya di balik lacinya itu suka ada yang dia jual juga. Dulu zaman CD ya, CD jualan CD juga dia. Oh, tapi kita belum menemukan bukti yang kuat. Maka kalau belum ada bukti yang kuat, masih remeng-remeng semuanya, maka namanya syubhat. Jaga perut kita dari kenyang, jaga perut kita dari syubhat. Kalau kita makan yang syubhat, itu pasti akan mendorong kita juga untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Gampang pasti. Yang syubhat nggak boleh sampai masuk perut. Kalau begitu haram boleh, Ustaz. Lah, yang syubhat aja nggak boleh, apalagi yang haram nggak boleh. Maksudnya begitu. Imam Ghazali di sini menyampaikan wahidul batni ani syubhah, jaga perut dari syubhat.
itu maksudnya syubhat aja nggak boleh masuk, apalagi haram. Maka harus masuk yang halal-halal saja dalam perut kita. Dengan menjaga ini, menjaga mata, menjaga hati, jangan pikiran-pikiran yang macam-macam, jangan jorok pikirannya, ya cabul aja cabul yang dia pikirin, jangan. Begitu juga perut, jangan masuk yang haram-haram, yang suka-suka, jangan, yang halal saja. Maka insya Allah gampang itu menjaga kemaluan. Ini memang tiga ini yang bisa mendorong seorang melakukan maksiat melalui kemaluannya. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga kedua tangan. Tangan juga termasuk anggota badan. Jadi udah ada 5 anggota badan yang kita bahas. Mata, kuping, kemudian perut, kemarin ya. Lisan, mulut, maksudnya mata, mulut, kuping, perut, farji. Udah 5. Yang belum apa? Yang belum tangan sama kaki. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.